Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Hai guys, kami dari kelompok 4. Saya Sarah Khaira Tahzani Rudianto. Saya Muhammad Rizky Faizan Akhtar. Saya Siti Wahida Alifia. Saya Atalila Raisa. Dan saya Gadis Pakiratul Bahri. Dan hari ini kita akan membahas politik dan ekonomi pada masa awal reformasi. Dan tokoh utamanya, Presiden dengan masa jabatan tersingkat di Indonesia, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Awalnya, krisis moneter ini meledak di Thailand, kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh Asia termasuk Indonesia. Rupiah yang tadinya stabil turun drastis mencapai angka 17 rupiah per US dollar. Presiden Soeharto sampai meminta bantuan kepada IMF dengan harapan dapat menolong keadaan. Tapi kenyataannya, langkah ini justru tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Situasi ini memicu ketegangan sosial yang akhirnya meledak menjadi kerusuhan besar, termasuk gelombang aksi anti-Tionghoa. Penjarahan etnis Tionghoa menyebar di mana-mana, sehingga situasi tersebut membuat keadaan Indonesia menjadi semakin kacau. Pada Maret 1998, dilaksanakan sidang MPR yang akan memilih presiden dan wakil presiden. Sidang umum tersebut menetapkan kembali Soeharto menjadi presiden yang ketujuh kalinya dengan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Sejak saat itu, demo tersebar di berbagai kampus besar, seperti UI, ITB, dan lain-lain. Karena tetap tidak didengar, para mahasiswa mulai mengadakan demo di luar kampus. Maraknya bentrok antara mahasiswa dan aparat yang membuat Jenderal Wiranto mencoba menawarkan dialog terbukanya bersama para mahasiswa. Tapi sarannya ditolak karena menurut para mahasiswa tidak efektif. Adapun tuntutan para mahasiswa terhadap pemerintah, yakni yang pertama, penghapusan KKN, yang kedua, penurunan harga sembako. Di tengah maraknya aksi para mahasiswa, pada tanggal 4 Mei 1998, ditetapkan kebijakan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Dan pada tanggal 9 Mei, Presiden Soeharto pergi ke Kairo untuk menghadiri konferensi G15. Pada saat di dalam pesawat, Presiden Soeharto meminta masyarakat untuk tetap tenang. Kerusuhan di Indonesia tetap tidak bisa dipadamkan. Gerakan reformasi 1998 muncul akibat krisis multidimensi yang melanda Indonesia, di mana mahasiswa yang awalnya berdemo di kampus akhirnya turun ke jalan karena tidak dapat merespon pemerintah. Agenda utama mereka adalah untuk menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden, disertai 6 tuntutan reformasi lain seperti KKN dan penghapusan duifungsi ABRI. Puncak peristiwa terjadi pada 12 Mei 1998 ketika 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak aparat, yang memicu kerusuhan besar di Jakarta dan Solo pada tanggal 13-14 Mei. Ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR hingga pada tanggal 18 Mei Ketua DPR MPR Harmoko meminta Soeharto mundur. Upaya Soeharto meredam krisis dengan janji pemilu dipercepat dan mengundang tokoh masyarakat pada 19 Mei tidak berhasil. Pada 20 Mei, gerakan mahasiswa semakin meluas dan didukung mundurnya 11 menteri kabinet. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto resmi menyatakan mengundurkan dirinya setelah berkuasa selama 32 tahun. Menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Pada tanggal tersebut juga, B.J. Habibie sebagai wakil presiden dilantik menjadi presiden sesuai dengan TAP MPR nomor 7 MPR 1973, yang berisi, jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Puluhan ribu masyarakat bergerak ke gedung DPR MPR karena menolak pemerintahan Habibie. Kericuhan terus berlanjut hingga keesokan harinya. 3 hari setelah menjabat, Presiden Habibie langsung melakukan sidang pertama dengan Kabinet Reformasi Pembangunan di mana dia menyampaikan 2 sasaran utamanya yang harus dilakukan di Indonesia. Yang pertama, ketersediaan bahan makanan pokok. Dan yang kedua, kembali berputarnya roda perekonomian masyarakat.
Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie adalah dengan mendapatkan kembali dukungan dari IMF dan dari komunitas negara-negara penyokong. Dan langkah kedua yang dilakukan adalah dengan membentuk BPPN dan unit pengelola aset negara. Menutup beberapa bank yang memiliki masalah keuangan, menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen, membentuk lembaga khusus untuk memantau dan menyelesaikan utang luar negeri. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan dengan langkah-langkah tersebut, Presiden B.J. Habibie berhasil menaikkan nilai tukar rupiah dalam kurun waktu 5 bulan, yang tadinya $1 itu seharga dengan Rp16.800 menjadi Rp7.835. Bahkan sempat menginjak di angka Rp6.550. Pada zaman Presiden Habibie, beliau sampai membebaskan tahanan-tahanan politik, bahkan mengurangi kontrol terhadap kebebasan berpendapat dan juga kegiatan organisasi. Beliau juga membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu, dan pada tahun 1999 diadakanlah pemilu pertama paling bebas dan paling demokratis setidaknya untuk saat itu setelah tahun 1955. Presiden juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers dan mengeluarkan Inpres yang menghapus larangan berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Ini tuh menjadi titik awal bagi etnis Tionghoa untuk terbebas dari diskriminasi yang selama ini mereka rasakan. Lalu mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan sejak itulah lahirlah Komisi Nasional Perempuan. Pada Oktober tahun 1999, pemerintahan Presiden Habibie mendapat kritik besar-besaran terkait Timor Timur. PBB memberikan usul kepada Presiden Habibie untuk melakukan pemungutan suara apakah Timor Timur masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau ingin mendirikan negaranya sendiri. Akhirnya dilakukanlah usulan ini oleh Presiden Habibie pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 yang hasilnya adalah 78,5% penduduk Timor Timur ingin merdeka dari Indonesia. Karena keputusan ini, Presiden Habibie dianggap tidak melaksanakan amanah reformasi dan banyak tokoh Indonesia yang menyarankan untuk Presiden Habibie turun dari jabatannya. Di antaranya adalah Nurholis Majid, Amin Rais, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Namun, Presiden Habibie menolak hal tersebut dan tetap memilih konsisten untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dan menyerahkan apapun keputusannya pada MPR. Pada 14 Oktober 1999, MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Habibie. Beliau menyampaikan pidato pertanggungjawabannya dan keberhasilannya dalam mengangkat ekonomi Indonesia. Namun justru banyak yang menyoraki, mencemooh, bahkan menghina. Setelah pidato pertanggungjawaban tersebut, diadakanlah voting tertutup tentang diterima atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut. Hasilnya adalah 355 menolak, 322 menerima, 9 abstain, dan 4 suara dinyatakan tidak sah. Akhirnya, pada 19 Oktober 1999, Amin Rais sebagai Ketua MPR mengetuk palu menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie. Dan akhirnya beliau tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden di pemilu berikutnya. Masa jabatannya pun berakhir pada 20 Oktober 1999. Dan pada tahun yang sama, Gus Dur memenangkan pemilu. Jabatan Presiden Habibie berakhir setelah 512 hari atau setelah 17 bulan menjabat. Dan ini menjadikannya sebagai presiden dengan masa kepresidenan tersingkat dalam sejarah Indonesia. Menurut kalian, kebijakan B.J. Habibie dalam memberi kebebasan pers yang dilakukan pada masa krisis politik udah tepat belum guys? Terus keputusan melepas Timor Timur, apakah itu sudah jadi langkah yang bijak? Atau malah merugikan bagi Indonesia? Apakah seharusnya reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Habibie sudah cukup untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pada saat itu? Segitu aja pembahasan tentang politik ekonomi Indonesia di masa awal reformasi. What do you think guys? Coba komen di bawah. Bye!